Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat sore hari ini, kita jumpa lagi di pelayanan doa. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, mari sama-sama arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Glory, haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu, Tuhan Allah Bapa Surgawi. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Kami terhimpun jarak yang jauh di dalam dan di luar negeri, tetapi kami satukan hati dan mengarahkannya kepada Engkau ya Tuhan Allah. Layakkan kami, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus, dan segala kuasa yang berbeda kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau dan membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini 1 Tesalonika 3 ayat 3 dan 4. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Penonton sekalian, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Dan itu yang kita dengar tadi mengenai kesusahan yang menyebabkan iman orang menjadi goyah atau goncang. Dan ini tentunya bagi sang rasul sebuah masalah. Sebuah masalah kalau orang itu imannya itu goyah, dia guncang. Nah, tentunya kesusahan yang dimaksud dengan oleh Rasul Paulus saat itu dengan yang sekarang memang agak susah, agak beda. Kesusahan itu agak beda. Kalau sekarang kita berhadapan dengan virus corona, kita berhadapan, dan itu menyebabkan kesusahan. Ya, pemerintah membuat peraturan, misalnya orang dibatasi untuk aktivitas, termasuk aktivitas perekonomian. Yang lalu itu cukup ketat, sampai sekarang masih, di mana tentunya membuat kesusahan. Ada orang yang berjualan tapi tidak laku. Ada juga yang lapor ke saya, misalnya itu di Jawa Barat, keadaannya berat sekali. Kemudian bayangkan kalau orang-orang itu yang kelas bawah, mereka yang biasanya ya mereka mencari nafkah untuk beberapa hari, dan kemudian mereka berhenti untuk jangka waktu yang panjang karena ada pembatasan. Dan memang ini jadi agak berat. Ini sebuah kesusahan. Mungkin di Tanah Minahasa bentuk kesusahannya agak lain lagi, karena memang ini terutama di wilayah Tondano itu banyak yang meninggal. Ada yang bilang setiap lingkungan ada orang meninggal. Dari A ke B ke C itu seperti efek domino. Ada ibu yang mengatakan dia melihat ini. Yang minggu kemarin orang ini lagi berkhotbah di sebuah pelayanan, dia yang pimpin ibadah. Kemudian minggu ini orang itu meninggal. Ya, ada juga teman-teman yang meninggal, saudara, dan juga kenalan-kenalan yang meninggal. Memang itu sebuah ketetapan. Dan ini sebuah kesusahan dan kesulitan yang sangat. Karena di tengah-tengah malapetaka ini banyak pemicu yang bisa membuat orang goyang.
Puji Tuhan ada beberapa teman setelah mereka kena virus ini, mereka justru jadi lebih dekat dengan Tuhan. Justru mereka lebih bertekun. Tapi ada orang yang sudah mulai goyah. Dia mulai menyaksikan Tuhan karena keadaan ini. Misalnya sekeluarga sudah jadi sulit makan, untuk aktivitas ekonomi tidak boleh, untuk keadaan-keadaan semakin terjepit. Jadi inilah masalahnya. Keadaan kita dalam kesulitan yang sangat. Gambarannya ini, kalau kita lihat sebenarnya pandangan Allah telah berubah. Maksudnya bukan berubah jadi sangat baru, bukan. Berubah sudah kembali kepada Kejadian pasal 6, kejahatan manusia. Dia menghukum manusia dengan air bah. Bayangkan manusia punah. Spesies manusia di bumi waktu itu punah. Karena air bah ini memang telah membunuh umat manusia. Kemudian bagaimana Sodom dan Gomora itu? Allah seperti tidak berbelas kasihan ketika meteor-meteor itu jatuh dari langit dan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Nah, ini juga sekarang sama. Dengan mudah orang yang jalan yang seperti gagah kuat, tiba-tiba besok lusanya meninggal dunia. Begitu mudah hal ini terjadi. Jadi dalam kesusahan seperti ini penting sekali kita memperkuat iman kepada Tuhan. Karena ini seperti yang sudah saya katakan, satu helai rambut di kepala yang jatuh saja dalam keluasan kehendak Tuhan. Satu helai rambut di kepala jatuh, itu dalam keluasan Tuhan. Apalagi anak manusia itu yang mati dengan malapetaka ini. Nah, ini masalahnya. Keadaan yang seperti ini dalam rencana dan kehendak Allah. Ia pemusnahan sepertiga penduduk bumi. Karena Allah telah berpikir kejahatan manusia ini yang era ini telah juga mencapai puncaknya. Dan dengan mudah kita menyaksikan orang-orang itu pada mati. Nah, penonton sekalian, pandangan-pandangan yang ada sebenarnya banyak. Bahkan dari orang yang tidak kompeten pun membuat pandangan. Ini kelemahannya medsos. Orang bisa mengkritik seorang profesor. Misalnya, pandangan seorang profesor bisa dikritik oleh seorang anak SMA. Atau seorang awam yang betul-betul awam mengkritik. Karena memang ada peluang di mana semua orang boleh mengungkapkan pendapat. Ini juga salah satu bentuk kejahatan. Dia tidak mengerti karena dia pikir saya mau memberi pendapat. Profesor ini salah, mudah sekali. Atau dia bilang presiden ini salah. Nah, ini mudah sekali. Mudah sekali orang melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti ini. Mereka menilai sesuatu yang mereka tidak mengerti. Bahwa misalnya orang seperti presiden kita Joko Widodo itu sudah susah payah dengan keadaan ini. Dia lihat rakyat, dia sangat peduli dan dia itu juga bingung. Dan banyak pemimpin dunia di negeri-negeri dan bangsa-bangsa yang lain itu juga pada bingung. Tapi kalau saya tidak bingung. Saya hidup dalam sebuah kepastian karena ada kesaksian roh. Itulah pentingnya kita berhubungan dengan roh Tuhan. Bukan berteori tentang Tuhan. Kalau teori tentang Tuhan itu biasanya di bangku kuliah S1 atau S2 atau S3, teologi atau misiologi. Tapi masalahnya yang mau saya katakan kenyataan atau apa yang dialami dalam hubungan dengan Tuhan. Saya bilang pandangan telah berubah. Dan perubahan ini ternyata kembali ke bentuk yang lama. Seperti Sodom dan Gomora dan seperti kejahatan manusia di dalam Kejadian pasal 6 itu. Bukan sebuah perubahan baru, itu sudah ditulis. Bahkan di Wahyu itu sudah dikunci dengan segala jenis malapetaka yang akan menimpa umat manusia. Ada teman saya yang bingung karena katanya di Jawa sana akan ada
akan terjadi tsunami. Ya, saya juga pikir memang ini menakutkan, keadaan ini menakutkan, dan betul-betul kita itu jadi susah, hampir boleh dikata di semua aspek dan lini hidup. Nah, bayangkan kalau orang itu tidak dalam Tuhan, atau dia goyah imannya karena dia meragukan atau menyaksikan Tuhan, akan lebih buruk lagi situasinya. Saya pergi ke rumah sakit, berdoa orang sakit. Saya ingat di rumah sakit Malalayang, kemudian ada seorang pemudi, dia seorang perawat, dia sakit kanker, dan itu saya dengar. Bayangkan dalam sakitnya itu, dan kakinya mau diamputasi, sedangkan Tuhan dia maki. Saya bilang kacau ini. Perempuan ini cara hidupnya bagaimana? Sedangkan Tuhan dia maki. Sedangkan Allah dia ledek sedemikian rupa, dia hujat. Saya dengar-dengar, ya dia orang Kristen. Saya bilang, bayangkan, sebenarnya kenyataan waktu saya juga kanker otak, saya justru memuliakan Tuhan, bukan menghujat yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Kita melihat keadaan ini, jangan sampai Anda juga terlibat dalam menghujat keputusan Allah, dan terlibat di dalam kejahatan, menghina yang Maha Kuasa. Ini lebih parah lagi, lebih parah lagi. Saya lihat di sini bagaimana orang-orang itu di sebuah pulau. Saya dari sana, saya pergi hari Sabtu, hari Minggunya ada gereja. Tiba-tiba musik-musik itu berbunyi di rumah-rumah sangat kuat. Saya bilang, astaga, jam gereja lonceng ketiga, mereka kok seperti ini? Ini sebenarnya sama dengan menghujat Allah, menghina yang Maha Kuasa. Nah, hati-hati dengan kita dalam pilihan, dalam diksi, dalam pilihan-pilihan dalam hidup kita ini. Jangan sesuatu kita tidak paham kita masuk, dan justru itu jadi kita menghujat yang Maha Kuasa. Ini masalahnya. Penonton sekalian, kesusahan kita dalam era ini malapetaka. Ada juga yang namanya, saya bilang sama seorang junior saya, kebetulan dia polisi di Gorontalo, itu saya bilang, ini lagi ada yang namanya itu jamur hitam. Langsung sang polisi terkejut, apa? Pak, jamur hitam yang bagaimana itu? Saya bilang, astaga, kenapa dia tidak tahu? Baru saya ceritakan panjang lebar yang terjadi di India sekarang, dan ada juga yang sudah di Indonesia itu. Bagaimana di India dari 300 kemudian jadi 40.000 lebih. Dan itu telah merenggut nyawa orang, banyak yang mati. Nah, penonton sekalian, baru dengan COVID saja orang-orang sudah pusing. Pemerintah pusing, negara sudah pada mau bangkrut. Di Malaysia kemarin ya, itu ada seorang ibu mentransfer, mendonasi pelayan ini. Kan dia bilang, yang lalu dia bilang ke saya, ibu ini namanya Ibu Ros, dia di Sabah. Dia bilang begini, bagaimana mau jalan ini? Sedangkan semua jalan, saya sangat rindu untuk mendonasi pelayan ini, tapi mau jalan saja nggak bisa, semua jalan ditutup pakai batu. Karena angka COVID itu, ya baik yang kena maupun yang mati di Malaysia juga, dia bilang, wah, bertambah. Kemudian tiba-tiba kemarin dia transfer, saya bingung, bagaimana ibu? Ini kan lebih parah keadaan di sana kan? Iya. Pas toke saya datang, saya minta tolong beliau, silakan toke transfer saja ke pastor saya ini. Oh iya, dia bantu. Nah, bagaimana orang itu kalau dia itu benar, dalam keadaan pun dia terdesak, dia sulit, dia itu masih menunjukkan identifikasi orang yang melakukan hal yang benar. Ini saya contohkan, dia masih melakukan yang benar. Saya ingat paman saya itu juga seorang pelaut yang ulung. Bagaimana dengan perahu yang kecil, dia sampai dari kampung halaman di Minahasa Utara sana, sampai kalau di sini bilang perahu pelang, perahu bercadik, itu sampai tembus di Papua. Bagaimana bisa? Kemudian saya bilang, bagaimana ini om saya ini bisa, paman saya ini bisa? Saya tanya tidak langsung ke paman saya tanya orang
yang ikut. Ada saudara saya yang ikut sama-sama dengan paman saya. Saya tanya bagaimana di jalan. Yaitu om kita ini sedikit gila. Tapi saya bilang kenapa? Itu gelombang besar sekali. Bilang terus saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan memang mereka pulang dengan selamat, dengan keadaan yang sehat. Mereka pulang dengan keadaan yang sehat dan normal. Saya bilang ya ini masalah, dia orang yang memiliki sikap yang teguh. Nah, orang beriman juga harus memiliki sikap yang teguh, teguh hati, agar dia tidak goyah dalam keadaan ini. Mungkin kalau orang itu masih ada kepunyaan, masih ada uang yang cukup, masih ada pikiran yang positif. Tapi bayangkan kalau orang sedangkan dia mau makan saja sudah susah, itu mereka bisa menghujat. Ya ini masalahnya. Penonton sekalian, bagaimana jika keadaan ini kemudian nanti ke depan jadi panjang? Siapa nanti yang akan tahan? Persiapan ini adalah sesuai anjuran firman, itu jangan goyah, jangan iman itu goyang, tetapi itu intinya harus teguh hati. Karena kesusahan ini bagi orang benar justru mendekatkan dia dengan Tuhan. Bagi orang yang tidak benar justru bisa menjauhkan dia dari Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang perlu diperhatikan. Firman Tuhan menginginkan dalam segala situasi kita itu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Keadaan yang paling sulit pun dalam hidup kita, kesusahan yang paling hebat pun, malapetaka yang paling dahsyat pun, kita ternyata harus tetap mengucap syukur. Harus tetap mengucap syukur. Tetapi itu harus benar. Jangan dalam keadaan seperti ini PPKM, apalagi level 4, kemudian pemerintah bikin aturan semua tempat ibadah ditutup, kemudian ada gereja yang buka. Saya bilang ini sih gila pendetanya. Mau cari jemaatnya ini mati. Mau cari bikin jemaatnya ini mati. Dan orang-orang yang kemudian mendengar perkataannya tidak masuk. Saya bilang kenapa begini? Pemerintah bikin peraturan seperti itu. Cobalah gereja taati. Banyak gereja di Tanah Minahasa Manado ini menaati itu. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Ada desa-desa yang tidak. Disuruh bikin pos penjagaan, tidak bikin. Tidak bikin. Ini masalahnya, ya, ini masalahnya. Contoh keteladanan orang Kristen itu seperti misalnya jemaat di Teksalonika ini. Didapati kemudian bahwa mereka itu ternyata kuat di dalam iman. Mereka kuat dan teguh dalam Tuhan. Paulus senang dengan itu karena hasil kerjanya berarti waktu menginjil di Teksalonika tidak sia-sia. Nah, demikian juga Tuhan berharap kita itu berhasil mengikuti dia dan berhasil jadi orang benar. Kemudian nanti kalau meninggal kita itu di Firdaus. Baru setelah itu ditransfer ke sorga di saat hari penghakiman. Nah, penonton sekalian, dengan harapan seperti ini, maka pentinglah diingat, jika Anda mungkin terlalu sulit, keadaan terlalu sulit, jadi Anda jaga hati sedemikian rupa. Jaga hati. Ditakutkan hal ini akan berlanjut ke depan. Entahlah apa yang akan terjadi, malapetaka apalagi akan menyusul. Tapi yang terpenting dari itu, sebagai orang Kristen yang benar, dia harus memelihara hatinya, hidup dalam ucapan syukur, dan lebih daripada itu, dia harus teguh dalam iman kepada Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh mbaknya Reverend Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp di nomor 088128855999. Nomornya sudah tertera di layar HP Anda di siaran langsung saat ini. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami
Apapun pergumulan yang Anda alami, sakit penyakit apapun itu, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, silakan kalau Anda ada pergumulan dan topik doa, itu boleh hubungi sekarang. Saya akan layani Anda. Tetapi untuk masalah yang sifatnya sangat pribadi, misalnya masalah di dalam keluarga, misalnya perlakuan istri atau suami, tolong jangan masuk di sini. Itu nanti di WhatsApp boleh kirim pesan. Ya, saya kira itu saja. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya sudah tertera di layar ponsel Anda di siaran langsung saat ini. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Ya, Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda hubungi saat ini, saya akan melayani Anda. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda kena serangan roh jahat, Anda boleh hubungi saat ini. Untuk Anda yang punya masalah keuangan, karena keadaan seperti ini, sebentar nanti saya akan doakan itu khusus. Akan saya doakan khusus. Ya, silakan Anda masuk mungkin dari luar, dari Malaysia atau Timur Leste atau dari Singapura, dari Brunei, atau juga mungkin dari dalam negeri, dari wilayah Jawa, Pulau Jawa, Bali, atau juga dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku, atau juga dari wilayah ini, dari Pulau Sulawesi, secara khusus dari Sulawesi Utara. Silakan Anda hubungi jika Anda butuh pertolongan Tuhan. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di layar ponsel Anda di secara langsung saat ini. Jadi bagi Anda yang ingin pertolongan Tuhan, Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Anda boleh bergabung dengan kami. Bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami. Ya, jika tidak, saya akan sedikit lagi saya akan tutup pelayanan ini. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi, atau nomornya sudah tertera di layar ponsel Anda di siaran langsung saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu akan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan peruluran tangan Tuhan, ataupun Anda yang saat ini dalam gangguan roh jahat, Anda boleh menghubungi kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan, Anda boleh beralih ke via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di layar siaran langsung saat ini.
Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini, atau Anda bisa buka di YouTube channelnya hamba Tuhan. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Pendeta. Sore. Iya, dengan siapa di mana? Ya, selamat sore dengan Pak Julius di Ende Flores. Gimana Bro Julius? Ya Bapak, mau minta doakan masih untuk pusing di kepala, mual dan juga hipertensi Bapak. Oke, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit. Bapa, dalam nama Yesus Engkau jamah kekasihmu Julius, jamah dan sembuhkan dari hipertensi, rasa mual dan juga pusing di kepala hilang. Rasa mual dan pusing di kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, kepala ringan dan normal, hipertensi sembuh, juga rasa mual hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya Bro Julius, tolong dicek. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, oke, Tuhan memberkati Anda. Iya, masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di layar ponsel Anda di siaran langsung saat ini. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening dari hamba Tuhan sudah tertera di layar saat ini, atau Anda juga bisa melihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Anda yang dalam kelemahan tubuh atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami saat ini. Ya, silakan Anda masuk kalau Anda butuh pertolongan. Jika tidak, 5 menit lagi saya akan tutup pelayanan ini. Ya, masih ada waktu 5 menit untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya sudah tertera di layar ponsel Anda di siaran langsung saat ini. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi, atau Anda juga bisa lihat di siaran langsung saat ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan hamba Tuhan, Anda boleh mengirimkan donasi di nomor rekening hamba Tuhan. Nomor rekeningnya sudah ada di siaran langsung saat ini, atau Anda juga bisa lihat di YouTube di channel hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan saat ini kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung dengan kami, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan akan kami tutup. Ya, oke, jika tidak saya akan tutup pelayanan ini.
Anda angkat tangan kanan, dan untuk yang sakit boleh pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun, roh penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau jamah mereka yang kena serangan roh jahat seperti santet dan ilmu-ilmu jahat. Engkau jamah dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Anda angkat tangan kanan. Mereka yang butuh, mereka yang memerlukan, Engkau jamah Tuhan. Buka jalan untuk masalah keuangan, masalah pekerjaan mereka, Engkau beri dalam nama Tuhan Yesus. Demikian buka jalan agar mereka mendapatkan nafkah yang cukup. Di situasi seperti ini, Engkau berkati dan urapi mereka dan beri mereka pekerjaan. Beri mereka pekerjaan, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, berilah pekerjaan agar mereka mendapat nafkah. Demikian mereka yang mengalami kesulitan keuangan, Engkau jamah agar mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan dan memperoleh uang dalam nama Tuhan Yesus untuk menyambung penghidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian hamba berdoa dan menutup pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.